Halo teman Milea, selamat datang di program baru kita yaitu Milea Talk. Milea Talk merupakan sebuah program siniar terbaru dari Milea Lab yang mengundang narasumber yang inspiratif dan juga membahas topik-topik yang menarik untuk teman Milea dimanapun kalian berada. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan namaku Masyita Trisha Helena yang akan memandu kegiatan pada hari ini selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai bahagia membaca. Wah, kalau dari judulnya sih, teman Milea ada yang tahu nggak kenapa kita mengambil topik itu? Nah, alasannya adalah karena berdasarkan riset dari UNESCO bahwa Indonesia mendapatkan peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal minat membaca. Wah, kok bisa ya? Langsung aja yuk, kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat edik dengan buku. Kita sambut Kak Antovani Reza Pahlevi. Halo semuanya. Baik, sebelum kita berkenalan terlebih dahulu, Kak Antovani Reza Pahlevi merupakan seorang profesional dengan lebih dari 10 tahun pengalaman inovatif di bidang marketing, startup, teknologi media dan konten, periklanan, pemasaran berbasis data, manajemen produk teknologi, analisis data, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Selain itu juga Kak Antovani Reza merupakan seorang Chief Evangelist, Shinta VR, serta founder dan juga chairman Pantura.id. Wah, luar biasa sekali. Selain itu juga Kak Reza merupakan lulusan dari UGM dengan jurusan Hubungan Internasional dan melanjutkan pendidikan di Ohio State University mengambil jurusan Ekonomi. Dan masih berlanjut juga di Freiburg University dengan jurusan Sosiologi dan Antropologi. Luar biasa sekali ya teman Milea. Baik, apa kabarnya nih Kak Reza pada hari ini? Kabar baik Mas Sita. Baik, senang sekali kita kedatangan Kak Reza untuk bincang-bincang mengenai buku, dan mungkin boleh sedikit cerita nih Kak Reza, awal mulanya bisa tertarik dengan buku pada tahun berapa, mungkin dengan usia berapa saat itu? Oke, jadi perkenalan dengan buku pasti tentunya dari kecil ya sebenarnya ya. Jadi eh, peran keluarga sangat berpengaruh gitu ya terhadap kesukaan kita sama membaca memang ya. Jadi mungkin kalau ada penonton Milea Talk nih yang sudah berkeluarga, punya anak gitu ya. Jadi penting untuk kita menghadirkan lingkungan atau kondisi rumah kita yang ada buku gitu. Karena kita waktu kecil selalu penuh curiosity ya, penuh keingintahuan gitu. Jadi saya berkenalan dengan buku karena kebetulan orang tua juga suka mengoleksi buku di rumah. Padahal nggak tahu tuh bukunya itu buku tentang apa, tapi karena ada banyak gitu ya, jadi dari situlah aku berkenalan dengan buku. Oke. Dari sejak kecil nih, Dari berarti sejak kecil. sudah tertarik dengan buku. Mungkin ada salah satu buku yang menjadi awal mula suka dan mengubah hidup Kak Reza tuh apa judulnya kalau boleh tahu? Sebenarnya perjalanan buku saya itu justru malah awalnya tuh karena suka baca komik ya waktu kecil. Jadi karena waktu kecil kan zaman dulu baca komik harus masih pakai buku ya, nggak kayak sekarang gitu bisa di internet. Jadi dulu baca komik ke persewaan komik gitu. Terus kemudian zaman-zaman itu muncullah satu buku yang fenomenal namanya Harry Potter. Oh ya. Ya kan? Jadi waktu Harry Potter itu muncul sebagai buku yang bestseller gitu ya, semua anak-anak yang punya buku itu saling tukeran tuh novelnya. Dari situlah berkenalan dengan buku yang agak tebal, baca Harry Potter gitu. Tapi sebenarnya life changing moment ketika baca buku justru datang ketika aku kuliah gitu. Karena buku-buku yang sebelumnya aku baca sebelum kuliah kan buku fiksi ya kebanyakan. Buku-buku yang apa namanya ya nggak banyak berbicara soal pelajaran hidup dan segala macam. Walaupun ya kita belajar dari situ juga. Tapi ketika aku kuliah, aku banyak berkenalan sama, kebetulan aku masuk ke HIUGM, di situ bertemu dengan teman-teman yang dibesarkan di luar negeri gitu. Jadi misalkan dia ikut ayah ibunya seorang diplomat gitu ya, dia belajar di sekolah di Amerika atau sekolah di negara maju lainnya. Nah, kultur di negara maju itu mewajibkan anak-anak dari usia dini untuk mengkaji buku-buku klasik.
Nah dari situ tuh aku kenalan sama buku-buku klasik Amerika gitu ya, kayak Great Gatsby, terus buku-buku klasiknya Ernest Hemingway dan segala macam. Dari situ aku kayak, wah kalau aku oke lah, aku di Indonesia nih, aku nggak besar di Amerika, tapi aku kayaknya bisa deh apa namanya mengikuti disiplin orang Amerika waktu kecil ketika dia membaca buku gitu. Dari situ aku perlahan-lahan mulai membiasakan untuk membaca buku yang dalam tanda kutip agak berat lah gitu. Oke, nah tadi kan berdasarkan riset dari UNESCO nih Kak Reza, kalau di Indonesia termasuk rendah, bahkan 1.000 orang Indonesia yang ada hanya satu yang gemar membaca. Menurut Kak Reza itu seperti apa? Sebenarnya ada beberapa kendala sistemik ya di Indonesia ya. Contohnya harga buku tuh cenderung mahal sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau beli buku tuh kita misalkan toko buku terdekat itu juga sebenarnya jauh ya. Misalkan aku dulu dari daerah gitu ya. Aku harus ke kota besar dulu gitu, misalkan untuk beli buku. Kemudian perpustakaan yang ada di apa namanya mungkin di kota kita atau di kabupaten kita itu tidak cukup menarik sebenarnya menurutku ya, waktu kecil gitu. Ya paling menarik ketika ada komik aja, aku baca komik. Tapi kalau baca yang selain komik, aku nggak begitu tertarik tuh gitu. Jadi Indonesia itu harus mulai membangun sistem sehingga anak-anak itu mencintai buku dari lingkungan terdekatnya dulu deh. Minimal kalau misalkan negara nggak bisa melakukan itu, kita sebagai keluarga kecil, kita menyiapkan environment yang menarik gitu buat anak-anak, dia suka sama buku gitu. Baik, nah berarti dimulai dari lingkungan keluarga dulu ya Mas. Oke, nah untuk selanjutnya nih Kak Reza, kalau boleh tahu, Kak Reza juga suka menulis ya di blogspotnya antovani.com. Nah mungkin bisa cerita sedikit? Sebenarnya dulu kesukaan menulis karena apa ya? Aku tuh menyukai syair-syair gitu ya. Jadi ketika menjelajahi banyak literatur, ketemulah dengan literatur sastra-sastra Indonesia zaman-zaman Hairil Anwar, kemudian dulu kalau nonton Ada Apa Dengan Cinta gitu ya, kan ada tokoh yang namanya Rangga gitu. Dia sangat-sangat puitis gitu ya, kemudian dia suka baca buku gitu. Nah aku tuh banyak terinspirasi dari tokoh Rangga, dan pernah satu ketika dapat kesempatan ketemu sama Nicholas Saputra, kita bikin dokumenter bareng, kita naik gunung bareng. Dari situ kita banyak exchange ya, bertukar pikiran soal sebenarnya kalau kita punya cara berhubungan atau membangun hubungan yang baik dengan sastra atau dengan buku, hidup kita tuh jauh lebih berwarna gitu. Oke, sangat menarik ya teman Milea. Nah selanjutnya nih Kak Reza, setelah melihat atau punya blogspot pribadi, mungkin adakah tips bagi teman Milea selanjutnya yang ingin meningkatkan gitu ya untuk minat bacanya atau menulisnya di bidang sastra, seperti apa? Oke, jadi ada satu mungkin pepatah menarik gitu ya. Ketika kita pengen meluaskan pikiran kita, kita memulai dengan membaca gitu. Dan kalau kita ingin mengatur isi pikiran kita, maka kita menulis. Jadi sebenarnya menulis dan membaca itu sangat berkaitan. Ketika kita membaca, kita jendela dunia itu terbuka gitu kan, buku kan jendela dunia gitu. Tapi untuk kita bisa mengolah itu semua gitu ya, pikiran-pikiran kita yang berwarna-warni bermacam-macam dalam pikiran kita mulai menulis. Nah, menulis itu membantu kita untuk bisa memahami diri kita lebih baik, membantu untuk memetakan masa depan kita gitu. Jadi sebenarnya menulis itu adalah alat gitu ya, atau sarana untuk kita mengerti diri kita sendiri, dan kita mengerti masa depan apa yang kita mau bangun gitu dengan kita punya kebiasaan menulis gitu. Oke, kalau dilihat dari yang riset UNESCO tadi, mungkin dari Kak Reza, apakah ini ada akibat dari teknologi kah? Jadi masyarakat atau mahasiswa gitu ya, jadi merasa kurang tertarik dengan adanya baca-bacaan buku gitu. Betul, sebenarnya teknologi ini kan melakukan disrupsi yang cukup besar ya di minat baca misalkan. Tapi sebenarnya minat baca itu dari dulu karena memang environment-nya atau lingkungannya itu tidak suportif, tidak asyik lah gitu ya. Sehingga ketika misalkan muncul teknologi yang lebih banyak mendorong video, itu video pastinya tentu lebih menarik gitu karena ada visual, ada suara gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lagi ke awal gitu ya, sebenarnya teknologi itu fungsinya adalah melengkapi gitu, kayak melengkapi atau alat yang menambah banyak cara kita untuk memperkaya literasi kita gitu.
Literasi zaman dulu mungkin sebelum teknologi hanya baca buku misalkan atau hanya menulis. Sekarang kita bisa bikin video, kita bisa bikin gambar gitu ya, editing dan segala macam. Itu hanyalah tambahan lah. Tapi pada dasarnya yang penting kita punya tingkat literasi yang baik itu karena tadi kita paham kita tuh cocoknya sama apa. Jadi minat baca itu balik lagi tergantung daripada kesukaan kita juga gitu. Misalkan kita suka satu topik ya. Misalkan apa namanya? Kita suka memasak misalkan. Kita bisa belajar masak itu dari buku cookbook zaman dulu. Sekarang orang bisa lewat video misalkan gitu. Memang video ini lebih gampang untuk apa namanya ya, diserap gitu ya, karena dia kan ada gerakannya, ada visualnya gitu. Tapi surprisingly gitu ya, buku itu lebih mudah untuk diingat. Karena kita yang mengatur tempo daripada kita membaca. Kalau kita nonton video itu temponya itu diatur sama video makernya atau sutradaranya lah gitu. Jangka waktunya juga. Iya, jadi kayak angle mana yang mau kamu lihat, warna apa yang dilihat, suara apa yang dilihat itu ditentukan oleh si director atau si kreator dari video. Tapi buku itu kita dan pikiran kita yang mengendalikan gitu. Aku mau baca part ini dulu, terus aku mau istirahat dulu misalkan. Nah besok aku mau baca lagi. Jadi kita punya kekuasaan lebih lah sebenarnya di buku gitu. Nah itu yang mungkin belum banyak orang melihat itu. Mereka masih melihat kayak hanya kulitnya aja. Oh kalau buku boring karena teks aja gitu. Tapi the beauty behind reading book itu sebenarnya banyak banget sebenarnya kalau kita mau menggali itu. Oke. Nah kalau untuk teman Milea Lab di luar sana nih dari Kak Reza, adakah saran buku untuk yang pertama kali mau mencoba gitu, untuk bisa tertarik dengan dunia buku? Buku itu kayak jodoh ya sebenarnya ya. Kayak gimana tuh? Iya, karena kita akan berjodoh dengan buku-buku yang mengubah hidup kita gitu. Dan tidak semua buku, tidak setiap orang itu punya perjodohan yang sama dengan satu buku gitu. Bisa jadi buku yang mengubah hidupku itu nggak berdampak apa-apa buat Mas Sita gitu. Sebaliknya gitu, buku yang mengubah Mas Sita bisa jadi nggak mengubah aku. Jadi hidup itu menurutku adalah pencarian buku mana yang kira-kira akan mengubah hidup kita. Jadi ketika kita browsing buku gitu ya, entah itu di toko buku, di perpustakaan atau lewat teman diskusi gitu, sebenarnya itulah proses pencariannya. Jadi selama kita terus-menerus melakukan itu, kita kayak orang cari jodoh gitu. Kita kan berusaha terus gitu. Kemudian kita tiba pada satu pasangannya lah gitu ya, di mana itu akan jadi sesuatu yang mengubah hidup kita. Sama, buku pun sama. Jadi kita akan melakukan pencarian itu terus-menerus, jangan lelah untuk mencari gitu ya. Karena begitu udah menemukan itu, hidup kita kualitasnya semakin baik lah gitu. Oke. Mungkin ada judul buku yang mengubah hidup Kak Reza setelah mencoba beberapa buku yang telah dibaca gitu. Banyak sih sebenarnya kalau judul ya. Jadi buku-buku misalkan dulu ketika baca Laskar Pelangi misalkan sama Andrea Hirata, itu cukup mengubah hidup ya, karena backgroundnya tuh sama. Jadi buku-buku yang datang dari misalkan penulisnya itu dari daerah gitu ya. Kemudian dia mencoba untuk mewujudkan mimpi. Aku kan sama. Konteksnya aku tuh dari daerah nih. Terus aku mencoba untuk membangun dan mewujudkan mimpiku gitu. Jadi buku-buku yang konteksnya kayak gitu biasanya aku cukup banyak terinspirasi itu. Jadi kayak Laskar Pelangi. Kemudian dulu ada satu buku namanya Nine Summer 10 Autumns. Itu karangan Mas Iwan Setiawan. Itu aku sampai sekarang pun berhubungan baik sama penulisnya gitu ya, karena dia dari anak supir angkot di Kota Batu, dia bisa ke New York gitu. Dia bekerja di Nielsen di New York gitu, dan dia mengalami 9 Summer 10 Autumn, 9 musim panas dan 10 musim semi, dan itu perjalanan yang magical gitu bagi beliau gitu ya. Dan dari situ aku belajar gitu bahwa aku juga bisa meng-create magical experience diriku juga gitu. Berarti cukup inspiratif ya dari buku-buku yang sudah pernah dibaca. Betul. Nah, mungkin adakah tips dari Kak Reza sendiri gitu ya untuk bisa meningkatkan bahagia membaca tanpa adanya paksaan gitu? Ya tadi, karena proses membaca itu adalah proses yang kita nggak bisa memilih untuk senang atau tidak di awal biasanya. Karena kayak misalkan waktu aku berkenalan dengan buku-buku klasik Amerika, itu aku nggak senang sebenarnya bacanya. Tapi kemudian melewati satu proses, aku jadi tahu, oh ini maksudnya, ini ya manfaatnya, ini faedahnya. Tapi ada juga buku-buku yang aku mulai dengan perasaan menyenangkan ya, kayak aku baca Harry Potter misalkan. Itu aku pasti senang gitu, apalagi waktu itu filmnya dibuat gitu kan.
Jadi mengasyikkan gitu, kayak kita mencocokkan gitu ya, wah di novel begini kok di film Di film kayak gini, beda. kayak gitu kan. Nah, cuman tadi buku itu yang jelas itu sesuatu yang bisa mengubah hidup kita lah gitu. Kalau aku percaya itu ya, buku itu sesuatu yang pasti akan mengubah hidup banyak orang. Nah, tinggal kita mau apa enggak nih gitu. Kalau kita apa namanya sudah menemukan the beauty behind book, kita tuh nanti akan addicted gitu. Karena apa ya? Kayak kita udah ngerasain gitu ya. Jadi kayak apa ya? Hidup tuh kita jadi lebih besar gitu. Jadi kita kalau baca buku tuh kita kayak kertas putih terus diwarnain, gitu makin berwarna gitu. Terus kita yang tadinya mungkin cuma kertas kecil lama-kelamaan tuh jadi besar gitu. Jadi buku itu kayak sesuatu yang mewarnai hidup kita, membuat wadah dalam diri kita lebih besar gitu. Dan kemudian dari situ kita punya pikiran-pikiran yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, tapi yang jelas orang yang suka buku biasanya kualitas hidupnya semakin baik. Oke, Gitu. mungkin seperti pepatah di luar sana, kalau buku adalah jendela dunia ya. Yes, betul. Mungkin kalau dari Kak Reza sendiri pernah ada rasa bosen gak sih dengan buku? Kalau bosen sih mungkin enggak ya, karena buku itu kan pilihannya banyak banget. Iya. Kalau kita misalkan bosen dengan satu konteks atau satu judul atau satu tema, aku bisa bergeser ke tema yang lain gitu. Jadi apa namanya, nggak ada proses sampai bosen sih. Paling ya memang sekarang ya di era internet itu distraksinya banyak. Kadang kita kan bisa membaca itu terkadang tidak harus buku kan sebenarnya. Jadi kalau konteks hari ini adalah bahagia membaca itu bisa macam-macam. Jadi kalau kita mengakar pada kalam pertama Al-Quran, Iqra gitu ya, membaca itu Nabi sendiri itu tuh nggak bisa baca tulis gitu Iya. loh. Tapi kalamnya adalah Iqra, artinya membaca itu konteksnya tidak harus membaca yang buku gitu. Walaupun buku itu salah satu tools yang powerful, kita bisa membaca dari banyak sumber. Kita bisa membaca kondisi, tren, segala macam. Kita melihat video pun kita juga bisa membaca dari situ. Jadi proses membaca ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terbatas pada buku, tapi buku adalah fondasi lah kalau aku bilang. Membaca buku itu fondasinya gitu. Teman Milea, semakin menarik ya pembahasan pada hari ini, tapi jangan khawatir karena masih ada pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Kak Reza. Nah, kalau dari Kak Reza sendiri, apakah ada buku-buku dari biografi yang Kak Reza sukai atau menjadi favorit untuk dibaca? Beberapa buku biografi aku suka sih, baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Kalau buku dari dalam negeri mungkin kayak biografi tokoh-tokoh perjuangan kita gitu ya, zaman-zaman era-era Bung Karno, Bung Hatta, terus ada apa namanya Sultan Syahrir dan lain-lain gitu ya. Kalau dari luar mungkin aku lebih banyak baca biografinya tech CEO gitu ya, kayak Elon Musk atau Steve Jobs gitu, atau mungkin Bill Gates gitu, karena itu yang saat ini lagi relevan gitu. Oke, nah kalau dari segi fiksinya nih, mungkin Kak Reza dari judul-judul yang sangat menarik tuh apa? Fiksi banyak sebenarnya gitu ya. Cuman kalau aku fiksi biasanya kalau di Indonesia itu ngelihat dari ada beberapa buku-buku pemenang award gitu ya. Jadi misalkan setiap tahun tuh biasanya ada buku-buku yang menang Khatulistiwa Award gitu ya. Terus ada beberapa penulis-penulis yang aku suka kalau di Indonesia tuh kayak Eka Kurniawan, terus ada beberapa ya Andrea Hirata salah satunya gitu. Terus Ayu Utami gitu ya. Beberapa buku-buku beliau tuh bagus gitu. Kalau di luar sebenarnya aku banyak baca buku-buku yang kayak gini-gini nih sebenarnya saat ini ya. Kalau yang sekarang lagi banyak aku baca karena aku kerja di tech company, aku mulai bergeser sih sebenarnya dari buku-buku yang sifatnya sangat-sangat sastra gitu ya, literatur sastra banget, sekarang ke buku-buku yang apa ya, yang self improvement kayak gitu ya. Terus kemudian berkaitan sama pekerjaan yang aku geluti sekarang gitu, dan kira-kira buku-buku yang akan bermanfaat di masa depan gitu. Jadi aku mulai baca beberapa buku-buku yang kira-kira bisa membantuku memetakan masa depan. Wih, luar biasa nih teman Milea. Nah kalau dalam sebulan nih, Kak Reza kalau boleh tahu sudah habis berapa buku nih untuk membacanya? Aku kebetulan bukan tipe orang yang baca buku satu sampai habis sebenarnya. Jadi aku suka buku tuh kayak snacking gitu ya. Aku baca sesuatu yang misalkan per chapter atau misalkan per halaman gitu ya. Tapi aku selalu dekat sama buku. Intinya
aku mencoba, karena aku dari awal bilang kan bahwa buku itu soal kedekatan kita sama buku dan juga experience kita sama buku. Jadi aku banyak mencoba untuk mengatur environment kerjaku, environment rumahku gitu ya, dengan banyak buku. Jadi ketika misalkan lagi senggang tuh nggak bengong gitu loh, tapi oke baca buku gitu kan. Jadi nggak punya waktu untuk bengong gitu. Waktunya ketika misalkan ada waktu luang, bukunya dekat, sejangkauan tangan, baca gitu, apapun yang dekat. Dan aku kemana-mana selalu punya namanya dating with book. Jadi aku book dating ya. Jadi aku setiap hari itu selalu bawa 1 atau 2 buku yang aku bawa kemana-mana. Jadi kita misalkan aku merasa bahwa apa namanya, kayaknya aku udah terlalu banyak screen time nih gitu misalkan. Udah aku tutup dulu handphone atau gadgetku, terus aku baca buku, dapat halaman atau dapat 2 halaman, terus aku tutup lagi, lanjut lagi. Jadi kayak ngemil gitu loh, baca buku tuh jangan di-treat kayak wajib gitu. Kayak kita zaman kuliah dulu ya harus baca buku untuk bikin skripsi. Itu kan apa ya, image yang tidak asyik gitu ya, yang bikin buku jadi kayak ini membebani banget nih gitu. Gitu sih. Oke, berarti kalau bisa dibilang me time-nya adalah membaca buku nih, Kak Salah Reza. satunya sih, salah satunya gitu. Jadi aku kuncinya tuh di experience lah. Sama lah kayak kita main game. Main game kan seneng gitu, experience-nya menyenangkan. Buku tuh juga punya, kita harus membentuk experience membaca buku yang menyenangkan gitu. Kayak kita misalkan jumping dari satu medium ke medium yang lain. Misalkan aku dengerin speech-nya Elon atau Zuckerberg gitu di YouTube ya misalkan. Terus aku juga cari tulisan dia di misalkan di blog gitu. Terus aku juga beli nih misalkan biografinya Elon juga. Dari situ kita tuh jadi komplit kan. Kita punya banyak medium untuk kita bisa mengakses sebuah informasi. Jadi kalau di buku sama nggak ya kira-kira sama dengan ini? Karena buku biasanya tuh melewati proses filtering yang panjang. Jadi biasanya lebih terstruktur, lebih rapi. Tapi kalau yang di wawancara atau dia speech itu kan sesuatu yang raw ya, sesuatu yang impromptu aja gitu. Jadi aku punya banyak perspektif lah gitu akhirnya terhadap satu informasi gitu. Oke. Wah, baik, semakin menarik ya pembahasan hari ini. Selanjutnya kalau dari Kak Reza nih melihat di Indonesia, balik lagi tadi untuk risetnya, kalau memang di Indonesia itu semakin menurun ya tingkat bacanya. Nah, apakah itu pengaruh dari majalah dan koran fisik yang sudah jarang ditemui, Kak Reza? Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Beberapa dari kita ada yang masih menyukai buku fisik ya atau literatur fisik gitu. Aku sendiri secara personal aku lebih suka buku fisik. Walaupun aku punya e-book gitu ya, kayak Kindle gitu, punya tools kayak Kindle atau bahkan kadang aku baca di laptop atau baca di handphone. Tapi menurutku buku fisik ini bagi orang yang suka buku ya, itu memang kita cenderung meromantisasi buku fisik gitu. Walaupun sebenarnya nggak harus seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tren teknologi gitu ya, yang kemudian dari orang yang tadinya membaca koran itu lewat koran fisik atau majalah itu majalah fisik, sekarang mulai ke digital. Sebenarnya itu perubahan tingkah laku sih. Artinya minat bacanya sendiri itu harusnya nggak jadi isu. Kalau minat baca dengan behavior kan sesuatu hal yang beda. Tapi Indonesia udah dari awal memperlakukan buku itu sebuah hal yang momok gitu. Kayak dulu kita punya buku wajib zaman sekolah ya kan. Ada buku paket, ada buku-buku yang buku itu seolah-olah image-nya di memori kita di masa kecil itu sesuatu yang boring, sesuatu yang nambahin PR lah, nambahin pikiran lah, kayak gitu-gitu. Harusnya buku itu positioningnya jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Kayak kita bisa dapat informasi dari zaman dulu kita baca sesuatu, nyari humor tongkrongan lewat baca buku. Kemudian kita kayak sekarang ya mau masak dulu lewat cookbook misalkan. Atau kita mau tutorial, zaman dulu kan belum ada video tutorial gitu ya. Misalkan dulu kita mau bikin origami tuh kita baca buku dulu, lihat kan kayak tata cara dia melipatnya kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya masalah menempatkan buku aja sih. Posisinya buku itu dalam hidup kita harusnya jadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang tadi ya yang menyeramkan, terlalu baku gitu-gitu. Nah, harusnya sekolah gitu ya atau mungkin para pendidik nih gitu ya, kalau Milea Lab gitu ya, pendidik dan para pengajar mulai menempatkan buku itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan buat siswa gitu ya. Kemudian karena sekarang ada teknologi nih, ada Milea Lab gitu ya.
dikombinasikan gitu Betul. loh. Artinya buku itu menjadi sebuah pelengkap dari sebuah proses pembelajaran. Ada teknologinya, ada bukunya, ada di bagian nulisnya. Jadi kuncinya against experience. Kalau murid atau anak didik itu mengalami experience yang menyenangkan, dia akan menyerap ilmu itu jauh lebih baik. Aku tuh selalu satu hal yang aku simpulkan dari aku bertemu dengan beberapa orang sukses gitu ya, atau orang-orang yang cenderung lebih pintar daripada rata-rata, kuncinya mereka tuh menyukai gitu, mereka tuh suka, mereka tuh happy gitu dalam menjalani atau mempelajari satu subjek gitu, satu hal gitu. Nah sama nih, kita tuh buku, terus kemudian teknologi, dan semua media pembelajaran itu harusnya menciptakan sebuah proses yang menyenangkan. Kemudian kitanya kayak kita tuh karena bahagia dan cinta itu kunci keberhasilan lah kalau ibaratnya gitu. Jadi kita kalau bahagia, kita senang, orang yang tadinya nggak paham mengenai sesuatu tiba-tiba dia jadi expert lah kayak gitu karena dia basicnya ya karena bahagia dan cinta gitu. Nah, sesuai dengan Kak Reza juga yang bahagia membaca ya. Yoi. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak Reza, melalui kegiatan hari ini apakah ada yang ingin disarankan diberikan kepada teman Milea terkait untuk meningkatkan minat bacanya juga? Ya. Seperti yang tadi gue sampaikan gitu ya, mungkin pesan ke teman Milea adalah ciptakan suasana gitu atau lingkungan yang menempatkan buku itu sebagai sesuatu hal yang dekat dengan kita gitu dan menyenangkan. Mungkin ya kita bisa mulai dengan buku-buku yang kita suka dulu di awal gitu ya. Kita pilih mungkin teman-teman Milea yang suka buku-buku bergambar, ya udahlah beli buku bergambar dulu misalkan, atau beli komik misalkan. Tapi dari situ kita mulai tingkatin tuh, kita pilih buku-buku yang lebih bergizi lah gitu ya, dalam artian yang mungkin memberikan kita insight lebih gitu, atau sesuai dengan yang kita pelajarin atau yang kita gelutin gitu. Dari situ ketika itu dekat dengan kita dan kemana-mana itu istilahnya mengepung kita ya, sama lah kayak sosial media. Kenapa kita suka sosial media? Karena semua orang pakai dan itu mengepung kita dari segala arah gitu. Nah kita sekarang ya menciptakan situasi membaca kayak gitu. Ya minimal misalkan kayak aku nih bawa buku, kemana-mana selalu ada buku gitu. Perkara itu nanti dibacanya cuma satu halaman atau mungkin satu paragraf gitu ya. Itu tapi dia dekat dengan kita gitu. Jadi ciptakan suasana yang dekat dengan buku. Kita pilih buku-buku yang kita sukai, atau biasakan membaca buku tuh nggak sekali selesai, atau kalau udah selesai baca buku nggak baca lagi. Nah kita tuh kadang suka kayak gitu. Kalau kita udah katam nih satu buku, itu buku nangkring di rak lah pasti. Padahal sebenarnya buku itu baca pertama, baca kedua, baca ketiga bisa jadi perspektifnya beda semua. Jadi aku misalkan ada satu buku yang aku baca misalkan lebih dari 10 kali atau 11 kali gitu. Setiap kali baca buku yang aku dapat insight-nya beda gitu. Jadi sebenarnya buku itu bukan kayak kuota ya, yang kalau kita baca terus habis terus dia nggak bisa dibaca lagi. Buku itu bisa kita baca berulang-ulang, terus kita bisa selalu dapat sesuatu yang baru karena kita kan semakin dewasa ya, umurnya bertambah. Kita jadi yang dulunya mungkin ketika baca buku itu kita nggak ngerti maksud sebuah cerita atau paragraf tertentu. Ketika kita udah mencapai titik kedewasaan tertentu, kita jadi punya tools untuk bisa mengambil kebijaksanaan dari si buku ini gitu. Jadi itu biasakan dekat dengan buku dan baca buku berkali-kali lah. Wah, luar biasa. Hari ini benar-benar mendapatkan informasi baru nih dari Kak Reza mengenai buku, dan intinya harus dekat dengan buku ya, Kak Reza. Wah, baik, terima kasih banyak Kak Reza untuk kegiatan hari ini. Sama-sama Mas Cika. Sharing-sharing juga ke teman Milea semuanya, yang mana ini bisa langsung kita implementasikan juga untuk rajin membaca dan juga dekat dengan buku. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin ditanyakan, tapi terkait waktu yang terbatas, sangat disayangkan sekali. Semoga nanti di Milea Talk selanjutnya masih bisa membahas informasi yang menarik bersama narasumber lainnya. Baik, di Milea Talk ini ada salah satu tagline yang mungkin bisa kita sebut bersama nih Kak Reza. Boleh. Yaitu upgrade bahagiamu. Jadi nanti kalau aku sebut upgrade bahagiamu, kita bisa bergerak gitu. Kita hitung sama-sama. Iya, gitu ya. hitung sama-sama. Baik, saya hitung upgrade bahagiamu.
Nah, gimana teman Milea? Seru banget kan tadi setelah berbincang bersama Kak Reza yang membahas tentang bahagia membaca. Tentunya kamu juga bisa DM ke Instagram @milealab untuk bisa share-share juga ke kami dan nantinya yang beruntung akan diundang untuk menjadi narasumber di Milea Talk. Dan sampai jumpa di Milea Talk selanjutnya.